Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Rohmat, SPD MMPD, Guru Biologi SMA Negeri 1 Cigombong, Kabupaten Bogor. Baiklah, saya akan menyampaikan bahan ajar kali ini dengan materi pembelahan sel. Secara garis besarnya, pembelahan sel terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pembelahan secara mitosis, yang kedua secara mitosis, dan yang ketiga secara meiosis. Dalam hal ini, saya akan bahas tentang adanya pembelahan secara mitosis. Pembelahan sel secara mitosis merupakan pembelahan sel yang melalui tahapan-tahapan pembelahan tertentu, yaitu yang pertama profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, yang keempat telofase, atau sering saya menyingkatnya dengan istilah PMAT. Di mana P-nya disebut profase, M-nya disebut metafase, A-nya disebut anafase, T-nya disebut telofase, dan nantinya akan diikuti dengan interfase. Pembelahan sel secara mitosis ini memiliki ciri-ciri pembelahan. Yang pertama, bahwa pembelahan ini terjadi di dalam sel tubuh atau disebut juga somatis, bertujuan untuk pertumbuhan dan regenerasi, lalu menghasilkan 2 sel anak yang identik dengan sel induknya, lalu berlangsung dalam 1 kali pembelahan atau PMAT. Tahapan-tahapan yang berlangsung di dalam pembelahan mitosis, yang pertama adalah tahap profase. Tahap ini merupakan fase pembelahan mitosis yang paling lama dan paling banyak memerlukan energi. Peristiwa yang berlangsung selama profase adalah sebagai berikut. A. Benang kromatin menjadi kromosom. Lalu kromosom mengganda menjadi 2 kromatid, tetapi masih melekat dalam 1 sentromer. B. Membran inti dan nukleus lenyap. C. Sentrosom memisah menjadi 2 sentriol, diantaranya terbentang membentuk yang disebut benang-benang spindle atau disebut benang gelendong. Dan ini adalah merupakan gambar daripada tahapan profase. Lalu yang kedua, tahap kedua adalah metafase. Metafase adalah tahap yang memerlukan energi kecil dan waktu yang paling singkat. Pada tahapan ini, kromosom terletak berjajar pada bidang ekuator. Bagian sentromer kromosom berikatan dengan kinetokor yang berhubungan dengan benang-benang spindle. Pada fase ini, kromosom tampak paling jelas terlihat sehingga jumlahnya mudah diidentifikasi. Dan ini adalah merupakan gambarnya daripada fase metafase, di mana kromosom berjajar di bidang ekuator. Lalu yang selanjutnya, tahap ketiga adalah anafase. Saat anafase, sentromil membelah, lalu benang spindle menarik kromosom menuju kutub sel yang berlawanan. Pergerakan kromosom tersebut dipengaruhi oleh enzim dinein. Nah, ini gambarnya, di mana kromosom ini sudah ditarik ke kutub masing-masing, kutub utara dan kutub selatan, begitu.
Lalu tahapan yang keempat adalah tahapan telopase, di mana tahapan ini terjadi peristiwa sebagai berikut. Kromosom berubah menjadi benang kromatin, membran inti dan nukleolus terbentuk kembali, lalu terjadi sitokinesis atau disebut juga pembagian sitoplasma, sehingga dihasilkan dua sel yang anak yang identik dengan induknya. Dan ini gambarnya, terbentuk dua sel anak yang persis dengan induknya. Nah, ini gambarnya. Lalu yang selanjutnya adalah karakter mitosis. Yang pertama berlangsung pada pembentukan sel somatik atau sel tubuh, bukan pembentukan sel kelamin. Yang kedua, menghasilkan dua buah sel anakan yang identik dengan induknya. Yang ketiga, melakukan pembelahannya sekali, kemudian diikuti dengan adanya fase istirahat atau interfase. Dan yang keempat, antar pembelahan satu dengan yang kedua diselingi dengan adanya fase istirahat. Lalu yang kelima, anakan selnya mempunyai jumlah kromosom diploid yang sama persis dengan induknya, yaitu 2N. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelahan mitosis. Yang pertama adalah pertumbuhan pada tubuh makhluk hidup. Yang kedua, pembesaran organ. Yang ketiga adalah pembentukan jaringan. Yang keempat, meregenerasi sel yang rusak kemudian menggantikannya. Lalu yang selanjutnya membuat klon hasil yang seragam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.